kita patut tersenyum, kita patut senang, kita patut berbahagia dan bangga karena aniaya yang masuk di dalam kehidupan kita itu bukan karena kita melakukan yang jahat, tetapi kita melakukan yang baik di hadapan Allah. Di dalam mengatakan kata-kata ini, ayat tadi, Kristus telah berjanji bahwa mereka yang mengikuti Dia pasti akan dianiaya. Artinya kontrak perang. Karena kita tahu bahwa antara kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Kalau kepalanya yaitu Kristus itu teraniaya dan sudah dianiaya, maka tubuhnya pun juga ikut teraniaya. Karena tubuh dan kepala tidak bisa dipisahkan. Karena itu dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya bahwa selama kita jadi gereja, maka setan tidak pernah berhenti untuk menyerang kita. Tidak pernah lelah untuk menjebak kita. Terus-menerus menyerang kita. Tetapi apakah mereka itu menang? Tidak. Mereka bak singa ompong yang meraung-raung namun tidak bisa menggigit. Karena apa? Karena kita ada di dalam perlindungan Allah, in the protection of God. Jadi alam maut akan terkalahkan dan tidak bisa menguasai orang percaya yang ada di dalam perlindungan Allah karena menyatu tunggal dengan Kristus melalui gerejanya di dalam sakramen. Ini adalah prediksi pusat Injil dan kondisi hakiki atau esensial dari mereka yang menerimanya. Menerima apa? Aniaya. Ya, menerima aniaya atau orang percaya. Kondisinya memang kita diprediksi untuk mengalami apa itu fitnaan, apa itu penderitaan, apa itu pencobaan. Tetapi ini adalah merupakan bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Ingat, di dunia ini kita hanya mampir minum atau singgah untuk minum. Karena kewargaan kita ini bukan di sini, tetapi kewargaan kita ini ada di surga. Karena itulah dunia asing dengan kita. Dunia melihat kita adalah orang-orang asing yang perlu untuk teraniaya. Nah, ini harus kita sadari sebagai tubuh mistika Kristus. Karena kita hanya sementara di jagat ini. Dan terkait dengan hal ini, Jangan Suci Yohanes dalam Injilnya menegaskan bahwa ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Siapa tuannya? Adalah Kristus. Nah, kalau tuannya ini mengalami penderitaan, mengalami fitnaan, mengalami kesengsaraan, sebagai tubuhnya pun juga mengalami hal yang sama. Makanya kalau ada orang mengatakan menjadi Kristen everything is okay, ini bukan ajaran Injil, saudara. Ajaran Injil kita diperhadapkan kepada tantangan karena kita adalah tubuh Kristus. Ya, jika mereka telah menganiaya aku atau menganiaya Kristus, mereka juga akan menganiaya kamu.
dan kepala. Ya, makanya teologi cari aman itu kalau kita melihat di dalam Injil tidak ada. Tidak ada yang mencari aman karena di jagat ini bukanlah tempat kita. Tempat kita adalah di surga, hidup bersama-sama dengan Allah. Jangan mencari aman. Tetapi kita selalu diperhadapkan dengan tantangan yang ada di jagat ini karena ini bukan tanah air kita. Tanah air kita ada di surga. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ada kesinambungan. Kalau dunia atau mereka yang tidak kenal dengan Kristus menuruti firman daripada Kristus, maka perkataan kita pun akan dituruti. Nah, dari sini kita dapat melihat ada kemelekatan lekat antara kepala dan tubuh. Tidak bisa terpisahkan sedikit pun. Tetapi semua ini akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Tidak mengenal siapa? Tidak mengenal Allah yang telah telah mengutus Kristus. Jadi penganiayaan, ketidakkenalan, ketidakmelekatan mereka karena mereka tidak mengenal Allah. Perbuatan-perbuatan mereka itu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dari Allah. Nah, itu nyata sekali dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Orang Kristen yang benar itu selalu dianiaya oleh sebab Kristus. Mereka akan dianiaya dengan Kristus seperti Kristus. Karena kebenaran yang mereka katakan dan kebaikan yang mereka lakukan. Aneh kan? Kita melakukan kebenaran dan mengerjakan terang kepada dunia, tetapi dunia ini tidak suka. Ya, dunia selalu menganiaya, dunia selalu memfitnah, dia selalu merendahkan kita sebagai tubuh mistika Kristus. Itu tidak aneh, karena Kristus pun juga mengalami hal sama. Dan ketidaktahuan mereka inilah yang menjadikan membenci akan kebenaran itu sendiri. Berbagai penganiayaan bisa tidak selalu fisik, ya, namun itu bisa jadi bersifat rohani dan psikologis, tidak selalu fisik. Ya, bisa bersifat rohani, suatu misal kita difitnah, kita digosipkan, kita dibully oleh karena kebenaran. Bukankah itu juga mengganggu rohani dan fisik kita atau psikologis kita? Ya? Jadi kalau demikian jelas bahwa penganiayaan ini tidak selalu fisik, tetapi rohani dan psikologis. Makanya kita harus kuat. Sebagai orang Kristen ini dapat dikatakan sebagai tong sampah. Benar juga disalahkan, apalagi salah. Karena itu kita dikatakan sebagai terang dunia. Perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita selalu menjadi sorotan dunia. Karena itu be good Christian, be good light, be good example to the other people. Tetapi mereka akan selalu tak berpikir, tak adil, kejam, dan tanpa sebab.
Nah ini landasannya karena tidak mengenal Allah tadi. Rasa kemanusiaannya itu hilang. Makanya di sini dikatakan sebagai gambar Allah yang kabur. Oke? Gambar Allah yang